Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia, NIM 28921501186, Prodi Manajemen Sore A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah teman-teman, di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Digital Business, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada mengelola pemasaran digital. Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Ini juga merupakan istilah umum yang mencakup berbagai strategi pemasaran seperti pemasaran media sosial, pengoptimalan mesin telusur atau SEO, dan pemasaran email. Pemasaran digital saat ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari perilaku pelanggan yang berbeda atau keterlibatan pengguna, memungkinkan mereka untuk memfasilitasi konten dan iklan yang lebih dipersonalisasi ke arah audiens yang ditentukan. Nah, yang pertama ada user journey, adalah pertemuan dan interaksi pelanggan dengan mereka Anda di seluruh digital dan non-digital yang membentuk emosi dan persepsinya tentang merek Anda. Yang kedua ada saluran pemasaran digital, adalah media yang digunakan organisasi atau bisnis untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumen. Pemasaran digital menerapkan strategi pemasaran digital yang juga disebut sebagai pemasaran email atau email marketing dan otomatisasi pemasaran untuk mengirim email yang ditargetkan dan relevan ke pelanggan email yang tersegmentasi dengan benar. Slide selanjutnya ada bootstrapping, seed funding, serial funding, dan venture. Yang pertama yaitu tentang bootstrapping, adalah strategi pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk mengandalkan kekuatan internalnya. Cara ini merupakan upaya untuk memulai bisnis kecil dengan membeli maupun menggunakan sumber daya atas biaya pemiliknya, tanpa harus berbagi ekuitas atau meminjam yang dalam jumlah yang besar dari pihak bank. Tahapan bootstrapping yang pertama yaitu tahap awal. Para pebisnis pemula biasanya akan memulai dengan sejumlah uang simpanan atau pinjaman atau investasi yang berasal dari teman. Yang kedua, mendapatkan dana dari klien. Ketika bisnis sudah mulai berjalan, maka dana untuk bisnis dapat ditambahkan yang berasal dari pelanggan. Tahap yang ketiga yaitu kredit. Pada tahap ini, pembisnis mengambil pinjaman atau mencari modal usaha untuk ekspansi. Tahapan ini melibatkan wirausahawan yang fokus pada pendanaan kegiatan tertentu. Misalnya penambahan staf, meningkatkan peralatan, dan lain-lain. Kemudian ada seed funding, adalah pendanaan tahap awal merupakan jenis pendanaan berbasis ekuitas di mana seorang investor menginvestasikan modal ke dalam bisnis selama tahap-tahap awal sebagai pertukaran dengan saham ekuitas. Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk membuat bisnis pada dasarnya berjalan dan terus berjalan. Selain itu, bertujuan juga untuk menemukan potensi produk dan mengidentifikasi calon pengguna yang sesuai dengan produk yang dikembangkan. Kemudian ada series funding atau pendanaan awal. Jenis pendanaan tahap pertama pada startup dikenal dengan istilah seed funding. Pendanaan ini dilakukan oleh perusahaan VC dengan tujuan mengetahui potensi produk serta bisnis dari sebuah startup. Besaran dana dalam tahap seed funding berkisar antara 50.000 sampai 60.000 US dollar. Startup yang memperoleh seed funding dianggap telah mampu mencapai target dan cukup potensial. Oleh karena itu, visi yang mereka dapatkan bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi, branding, serta pembayaran gaji para karyawannya. Kemudian ada ventura, adalah salah satu jenis modal yang bisa digunakan oleh para pembisnis atau entrepreneur muda.
Ventura adalah salah satu jenis investasi yang pendanaannya berbentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Kemudian ada jenis modal Ventura. Yang pertama, berdasarkan cara pemberian bantuan. Terbagi menjadi yang pertama, single tier approach, adalah perusahaan yang menghimpun dana dan juga pengelolaan dana tersebut untuk diinvestasikan ke dalam bentuk penyertaan modal di suatu perusahaan pasang usaha. Yang kedua, ada two-tier approach, merupakan modal yang dikelola oleh dua badan usaha maupun terpisah, yakni suatu perusahaan sebagai penyedia dana maupun fund company dan yang satunya sebagai pengelolaan ataupun manajemen company yang bertindak mengelola dana dari fund company. Kemudian jenis modal Ventura berdasarkan cara penghimpunan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada leverage Ventura capital, bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura tapi dikumpulkan dalam wujud pinjaman yang berasal dari berbagai pihak. Yang kedua, equity Ventura capital, bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura dan sebagian besar dana yang dikumpulkan berasal dari modal pribadi. Jenis modal Ventura yang ketiga yaitu berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, private venture capital company, adalah perusahaan yang belum go public atau perusahaan ini belum menjual lembaran sahamnya di lantai bursa efek. Yang kedua, public venture capital company, yakni perusahaan modal venture yang sudah menjual lembaran sahamnya di lantai bursa efek. Nah, kemudian ada jenis modal venture. Yang pertama, ada bank affiliate venture company, adalah perusahaan yang diolah oleh beberapa pihak bank dan mengalami surplus dana atau mempunyai tujuan khusus dalam hal modal venture. Yang kedua, ada conglomerate venture capital, adalah perusahaan yang dibangun oleh beberapa jenis perusahaan besar. Kemudian ada manfaat modal venture. Yang pertama, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Yang kedua, pemasaran produk lebih efisien. Yang ketiga, likuiditas meningkat. Dan yang keempat, rentabilitas membaik. Materi selanjutnya ada strategi pitching. Dapat diartikan sebagai presentasi bisnis kepada investor yang potensial. Pitching dilakukan karena adanya kebutuhan akan sumber daya. Pitching juga dilakukan untuk menjalin relasi yang potensial, mendapatkan review dan feedback untuk perkembangan produk, dan menjadi ajang untuk melatih soft skill dalam menyampaikan ide bisnis di hadapan banyak orang. Dikutip dari Marketing Craft, pitching adalah hal yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain. Biasanya, metode yang dilakukan dalam pitching adalah menggunakan presentasi singkat untuk meyakinkan pihak yang ingin diyakinkan. Selanjutnya ada pola pikir bisnis di era digital. Seperti namanya, era digital, maka kita pun wajib memanfaatkan teknologi dalam strategi bisnis. Seperti yang pertama yaitu gunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, BBM, Line, dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis. Sosial media dapat diterapkan langsung melalui strategi pemasaran usaha. Yang kedua, menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand atau produk jasa menggunakan media elektronik atau digital. Kemudian ada mobile friendly. Tingginya jumlah penggunaan smartphone dan produk gadget lainnya juga perlu diperhatikan. Anda perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan tampilan yang mobile friendly. Materi selanjutnya, mengelola kenaikan kelas usaha. Mengelola kenaikan kelas usaha atau tips agar bisnis untung terus dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk pada era digital seperti sekarang. Keberadaan ponsel yang dilengkapi dengan jaringan internet telah menjadi kebutuhan wajib bagi banyak orang. Kemudian, evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Evaluasi usaha adalah analisis dan tinjauan bisnis secara keseluruhan, termasuk nilai ekonomi, kesehatan bisnis, dan nilai dari sektor bisnis lainnya.
Fungsi dari evaluasi bisnis untuk memahami apakah bisnis berjalan sukses, identifikasi masalah, perbaikan apa yang diharapkan, serta pendekatan solusi. Evaluasi bisnis juga digunakan untuk menentukan nilai wajar bisnis, termasuk dalam faktor nilai jual, sistem perpajakan, kepemilikan mitra, hasil dari rencana bisnis, dan keseluruhan operasi bisnis. Kemudian, tahapan evaluasi usaha. Yang pertama, analisis aspek pasar. Cara evaluasinya dengan menganalisis perubahan pergerakan permintaan pasar, tren pasar, perubahan minat konsumen, dan strategi marketing. Yang kedua, analisis teknis. Aspek teknis yang mempengaruhi suatu bisnis saat ini, salah satu faktornya yaitu teknologi. Yang ketiga, analisis finansial. Proses evaluasi bisnis yang cukup krusial. Kita harus menganalisis kondisi finansial bisnis dari laporan keuangan, laba rugi, posisi keuangan yang defisit atau surplus, dan seluruh data akuntansi. Kemudian, kita lanjut ke perbedaan P2P lending dan crowdfunding. Peer-to-peer atau P2P merupakan suatu sistem atau platform yang memberikan wadah untuk memberi pinjaman atau kreditur dengan peminjam atau debitur. Dalam sistem P2P, bunga cukup tinggi dengan per bulannya sebagaimana pinjaman kredit tanpa angguran atau KTA yang kita ajarkan pada bank konvensional. Dalam prakteknya, transaksi pinjam-meminjam pada P2P biasanya dapat dilakukan secara online. Pemberi pinjaman atau lender dan peminjam atau borrower tidak harus bertemu satu sama lain. P2P berbeda dengan sistem peminjaman lainnya, yaitu crowdfunding atau urun dana. Pada crowdfunding, kamu justru akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Cara kerjanya mirip dengan P2P. Crowdfunding juga melibatkan 3 pihak, yaitu pemilik project, pemberi dana, dan penyedia platform. Artinya, dalam crowdfunding, sebagai calon penerima pembiayaan, kita harus menceritakan bagaimana proyek bisnis ke depannya sebaik-baiknya. Pemberi dana yang tertarik yang berkemungkinan untuk memberikan kamu sejumlah dana. Pada dasarnya, sistem yang berlaku pada peer-to-peer atau P2P sama dengan memberikan utang kepada borrower. Sementara itu, crowdfunding memiliki sistem yang memberikan dana pembiayaan dalam bentuk sumbangan atau donasi. Dalam peer-to-peer akan berhadapan dengan perjanjian tertulis terkait pembiayaan yang diterima dari para investor dan kewajiban untuk mengembalikannya. Hal ini membuat selaku borrower wajib memberikan informasi yang rinci soal bisnis yang ingin dikembangkan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam crowdfunding, misalnya yang diterapkan pada equity crowdfunding atau ICP, platform pembiayaan ini harus mempunyai kemampuan untuk mempresentasikan ide bisnis dengan baik melalui penyedia platform untuk menarik minat para investor. Setelah para investor tertarik, maka mereka akan memberikan dana. Kemudian kita lanjut ke menemukan ide usaha digital. Yang pertama yaitu pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini? Masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin dapat diatasi? Kemudian yang kedua yaitu amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan karena ide, niche, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat. Karena kita perlu memikirkan apa yang mampu kita lakukan dan pendekatan apa yang siap kita ambil. Nah, yang kemudian ada belajar dari orang lain, seperti baca buku, artikel, dan materi lainnya, dan tentang orang-orang yang kita kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Nah, sekianlah video presentasi tentang digital bisnis dari saya, Helen Rizky Amalia. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.